Pemirsa, masih belum jera juga. Baru 2 bulan bebas dari penjara, seorang pria kembali meringkuk di penjara karena terlibat narkoba. Saat digerebek, tersangka kabur dan terjun ke dalam sungai hingga menyerah di tangan polisi karena kelelahan. Narkoba jenis sabu senilai 44 juta rupiah turut disita petugas. Baru 2 bulan bebas dari penjara, pemuda ZA harus kembali berurusan dengan aparat kepolisian lantaran terlibat peredaran sabu. ZA yang kepergok saat akan bertransaksi narkoba jenis sabu berusaha kabur ke arah aliran Sungai Batang Agam, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Tidak mau buruannya lepas, tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh mengejar tersangka sambil melepaskan tembakan peringatan ke udara. Namun ZA malah nekat terjun ke sungai untuk menghindari penangkapan petugas. Karena aliran sungai yang cukup deras, akhirnya tersangka kelelahan dan memilih menepi setelah petugas memintanya untuk menyerah. Tersangka kemudian digelandang ke rumahnya untuk mencari barang bukti narkoba. Sempat mengaku hanya memiliki 1 paket narkoba. Petugas yang menggeledah isi kamarnya berhasil menemukan sejumlah barang bukti narkoba lainnya. Dari dalam tas tersangka, petugas menemukan 10 kantong sabu senilai 40 juta rupiah yang rencananya akan dikemas dalam paket kecil. Pelaku sudah dilakukan pengintaian ataupun penyelidikan dari tim narkoba kami dan pelaku masuk ke sungai akhirnya ditangkap di dalam sungai. Dan penggeledahan barang bukti dilakukan di dalam rumah orang tuanya. Barang bukti yang diamankan adalah 48 gram. Dengan berapa paket? 11 paket jenis sabu. Kini tersangka masih menjalani pemeriksaan Mapolres Payakumbuh untuk pengembangan lebih lanjut. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, Ayus melaporkan. Seorang perempuan di Ponorogo, Jawa Timur menjamret perhiasan milik siswa Taman Kanak-kanak dan Playgroup. 4 siswa menjadi korban dengan kerugian jutaan rupiah. Warga Brontonegaraan Ponorogo ini diamankan polisi. Ia diduga menjamret perhiasan emas milik siswi Taman Kanak-kanak dan Playgroup. Dari tangan tersangka, DA polisi mengamankan barang bukti 2 kalung emas dan sebuah cincin senilai 2 jutaan rupiah. Aksi kejahatan dilakukan cukup unik. Pelaku bersama anaknya yang berumur 4 tahun datang ke sekolah. Pelaku mengaku hendak mendaftarkan anaknya ikut Playgroup. Saat jam istirahat, pelaku mendatangi siswa yang mengenakan kalung emas lalu merampasnya. Aksi pelaku terungkap setelah korban pulang dan mengadu ke orang tuanya. Si pelaku ini mendatangi anak saya, terus katanya itu mungkin ya dibuka jilbabnya terus didedel. Langsung kami serahkan ke Polsek untuk penanganan lebih lanjut. Dan ada beberapa korban atau TKP ya, mungkin ada 3 TKP atau 2 TKP masih dalam tahap pengembangan oleh Polsek. Para korban beramai-ramai ke sekolah dan melapor polisi. Pelaku pun dijemput di rumahnya. Sudah proses penyidikan, pelaku diamankan di Mapolsek Kota Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subuki melaporkan. Kedapatan membawa senjata tajam di jalanan. 7 anggota ormas dan geng motor di Bogor ditangkap polisi. 2 pelaku diantaranya ditembak lantaran melawan saat ditangkap. 5 pelaku yang terdiri dari anggota ormas dan geng motor ini digiring aparat Polresta Bogor Kota usai diamankan di sejumlah tempat. Mereka diringkus usai kedapatan membawa senjata tajam saat hendak tawuran dengan kelompok lainnya. Petugas juga mengambil tindakan tegas terukur dengan menembak 2 pelaku ini karena berupaya melawan ditangkap. Puluhan senjata tajam turut disita. Mereka pun dijerat UU Darurat yang ancaman maksimal 10 tahun penjara. Ya, boleh. Pemirsa, sungai meluap tanggul darurat jebol Desa Medeni, Kecamatan Gajah, Demak, Jawa Tengah pada Rabu siang mulai diterjang banjir. Mengurangi debit banjir, warga terus berjibaku membendung luapan sungai dengan sak berisi tanah dan panjang bambu. Luapan air sungai irigasi aliran dari Bendung Kelabu membanjiri Desa Medeni, Kecamatan Gajah, Demak, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat bendungan darurat yang dibangun warga jebol menyebabkan banjir meluber ke jalan raya hingga ke areal pertanian warga.
Demi mengurangi banjir, warga berjibaku membendung tanggul yang jebol dengan sak berisi tanah dan tiang panjang bambu. Warga juga memasang sejumlah terpal plastik dan sasak anyaman bambu di balik tanggul darurat untuk menahan sak pasir tidak hanyut. Akibat banjir, akses jalan alternatif penghubung antara Kabupaten Grobogan, Demak, dan Kudus ditutup. Beberapa pengendara motor diminta putar arah. Banjirnya dari jam 1 masuk ke pemukiman dan dari ke jalan itu jam 1 siang. Ini kedalaman antara berapa ke berapa, Pak? Kedalaman di jalannya sekitar 50 cm, tapi di pemukiman ada yang 1 meter sampai 1,5 meter. Untuk mengatasi hal ini, pintu air sungai irigasi dibuka. Sejumlah tanggul darurat yang mulai bocor pun diperbaiki sebelum tanggul jebol. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana banjir malah membawa berkah bagi warga di Kecamatan Turi, Lamongan, Jawa Timur. Warga bisa menjala ikan-ikan tambak yang terseret arus banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Pelalangan. Sejumlah warga asyik menjala ikan di tengah kepungan banjir di Dusun Gabus, Desa Tambak Ploso, Kecamatan Turi, Lamongan, Jawa Timur. Warga menangkap ikan-ikan yang terbawa arus banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Pelalangan. Rata-rata ikan yang dijala ikan bandeng, nila, dan tawes. Meski yang didapat tidak terlalu banyak, namun ikan hasil jala bisa dikonsumsi sehari-hari. Lagi apa, Mas Adi? Mencari ikan ini, Mas. Iya. Memanfaatkan karena banjir. Banyak, Mas, ikan? Ya, alhamdulillah lumayan. Lumayan ya? Ya, ini lumayan. buat apa nanti ikannya? Ya, buat makan sehari-hari, Mas. Iya. Ini kan ya ada tambak-tambak. Tetangga-tetangga itu pasti kan ada yang sudah Terendam itu. nanam, ya sudah nanam ikan. Sekarang masih gimana jebolnya itu? Nah, masih Tanggulangan. Iya. Terus ini naik atau gimana, Pak? Naik ya. Berapa rumah, Pak, yang di sini? sekitar 150-an ya. 150-an ya. Sebelumnya, banjir melanda permukiman warga sejak Selasa sore akibat jebolnya tanggul Sungai Pelalangan di 2 titik. Banjir juga merendam puluhan hektar tambak hingga ikan-ikan terseret arus. Akibat banjir, para petani tambak mengalami kerugian lebih dari 2 miliar rupiah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Persimpangan Harmoni, Jakarta Barat. Masa menuntut memakzulkan Jokowi dari kursi presiden dan menyerukan anti kecurangan dalam pemilu. Masa yang tergabung dari beberapa fakultas melakukan long march dari Tugu Reformasi Trisakti menuju Persimpangan Harmoni dan melakukan aksi unjuk rasa tepat di depan Istana Jalan Medan Merdeka. Masa menyerukan anti kecurangan dalam pemilu dan memakzulkan Jokowi dari kursi presiden. Masa menilai pemilu kali ini sangat penting untuk dikawal karena dikhawatirkan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan demi kepentingan paslon tertentu. Pemirsa, terjebak hujan deras hingga macet panjang. Sebuah mobil di Jalan Raya Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Api diduga dari korsleting listrik lampu sen akibat terkena air hujan yang masuk ke bagian bodi mobil tersebut. Sebuah mobil minibus yang sedang terjebak macet ludes terbakar. Api yang cepat besar hingga melalap seluruh bagian mobil tak hanya membuat panik pemilik mobil, namun juga pengendara lain yang sedang terjebak kemacetan. Api baru dapat dipadamkan setelah 1 unit kendaraan pemadam kebakaran milik Pemkab Sidoarjo tiba. Buat pemilik mobil kebakaran ini diakibatkan korsleting lampu sen akibat terkena hujan. Ini asap apa? Asapnya truk apa asap? Dia waktu jalan. Macet gitu loh, Pak. Nah, tiba-tiba udah keluar api. Karena macet nggak sempat kita kabur dulu. Iya, anak-anak tak evakuasi sudah. Yang penting selamat dulu lah, Pak. Akibat kejadian ini arus lalu lintas macet panjang. Ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta melaporkan.
Mendekati pemilu 2024, para caleg Partai Perindo kembali mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan memilih wakil rakyat yang amanah. Himbauan ini disampaikan Angela Tanusudibyo, caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 nomor urut 1 saat menggelar bazar sembako murah di Sidoarjo. Hujan deras tidak menyurutkan langkah Angela Tanusudibyo, caleg DPR RI Dapil Jatim 1 nomor urut 1 menyapa warga desa Prambon, Sidoarjo. Di bazar sembako murah ini, Angela mengajak warga untuk memilih wakil rakyat yang amanah dan berkomitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Jadi kita milih bukan untuk ikut-ikut, bukan untuk gimmick-gimmick saja, tapi betul-betul kita cari pemimpin yang amanah. Setuju? Dalam kunjungannya ke Sidoarjo, Angela yang juga wamen parekraf ini juga menyapa warga Kecamatan Tarik. Warga menyebut antusias kehadiran Angela yang dinilai ramah dan santun kepada masyarakat. Baik, ramah. Masyarakat juga suka membantu masyarakat. Kasih gerobak gratis, sama bedah rumah juga ada kan. Dari tim relawan yang sudah bekerja keras untuk hari ini. Harapan kami kegiatan ini akan menjadi suara untuk ibu Partai Perindo dan kita. Dalam kesempatan ini, Angela juga mengajak seluruh warga di Sidoarjo dan Surabaya untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 dan tidak golput. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, melalui berbagai programnya yang pro rakyat, Partai Perindo kembali hadir membantu masyarakat kecil. Berbagai program sosial digelar agar masyarakat semakin dekat sehingga Partai Perindo mampu meraih 2 digit suara di pemilu 2024. Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II Partai Perindo Amiruddin Siregar kembali menyapa masyarakat melalui program bazar minyak goreng murah di Jalan Melati Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini Amiruddin juga mensosialisasikan program kerjanya, yakni pengembangan UMKM dan penyediaan ambulans gratis untuk warga. Sesuai dengan program-program ataupun visi dan misi dari Perindo, ya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat banyak, ya dengan meningkatkan UMKM. Buat saya sih kebantu banget ya Pak. Buat saya banget. Pertama saya Sementara itu di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Partai Perindo menggelar senam sehat bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga yang membutuhkan. Jadi seperti kita tahu ya, di dalam jiwa yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat juga. Jadi kami pengen masyarakat di sini lebih sehat lagi. Hari ini kegiatan dari Partai Perindo cukup semangat, cukup itu membakar semangat ibu-ibu karena dari Partai Perindo hari ini kampanyenya menggalakkan sehat untuk semua. Melalui berbagai programnya, Partai Perindo bersama para calegnya berkomitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta memenangkan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tempat wisata yang satu ini bisa menjadi referensi Anda menikmati liburan. Di sini pengunjung dapat menikmati wisata outdoor di tengah hutan pinus dengan beragam wahana yang bisa dinikmati bersama keluarga dan teman. Wahana wisata Kampung Ciherang yang terletak di kawasan hutan pinus dekat aliran Sungai Ciherang di wilayah Desa Cijambu, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Wisata Kampung Ciherang ini berkonsep outdoor yang pas untuk aktivitas outbound maupun camping. Pengunjung bisa menikmati wahana permainan seru seperti flying fox, sepeda gantung, panahan, kolam renang, dan beragam permainan anak. Suasana hutan pinus dan udara segar yang jauh dari polusi kendaraan membuat pengunjung betah berlama-lama. Di kawasan wisata ini juga terdapat sejumlah titik kolam bundar berundak-undak yang menjadi favorit anak-anak bermain. Aku pertama naik flying fox, terus lumayan banget kan panjang ya rutenya teh turun gitu. Terus
Abis itu kita disuguhin wahana-wahana kayak yang ini nih yang lagi naikin nih. Kita jalan di tali gitu, terus kita manjat-manjat di sini kayak tentara gitu. Pokoknya seru banget, asik. Sekarang menjelang Lebaran memang udah mulai persiapan juga gitu kan. Udah ada perubahan ya, spot-spot selfie insya Allah gitu kan. Tiket masuk ke wisata ini hanya Rp20.000. Namun jika Anda ingin mencoba semua wahana, Anda cukup merogoh kocek Rp40.000 saja. Wisata ini dibuka mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati kuliner di kafe mungkin sudah biasa. Namun bagaimana rasanya menikmati kuliner sambil naik perahu di danau? Nah, di Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto terdapat wisata danau berbisik. Pengunjung bisa menikmati suara gesekan daun pepohonan di atas perahu sambil menikmati aneka kuliner. Berada di lembah Bukit Penanggungan Ubaya Training Center di Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto, danau berbisik diciptakan untuk memberikan nuansa baru bagi masyarakat yang selama ini mengenal Kecamatan Terawas hanya kaya akan wisata alam pegunungan saja. Di sini, pengunjung bisa menikmati keindahan danau sambil menikmati kuliner di atas perahu, layaknya di sebuah kafe. Pengunjung cukup merogoh kocek Rp150.000 sudah bisa menyantap berbagai menu kuliner seperti aneka ikan bakar, nasi bakar, dan rujak. Menu makanan ini dilengkapi aneka minuman, bisa langsung dipesan dan dinikmati di tengah danau. Kebetulan saya juga pertama kali ya kesini ya. Jadi overall sih sangat memuaskan. View-nya juga bagus. Lalu dari segi makanannya juga nggak ada yang mengecewakan. Tantangannya naik perahu, cuman dari tergantung anginnya aja sih. Kalau anginnya kuat, kita meskipun dayung kuat tetap kalah sama angin. Tapi kami coba menampilkan danau. Kami punya danau. Ya ini kita namakan danau berbisik. Dari danau berbisik itu dari suara angin yang bapaknya hembus ini. Jadi seolah-olah danau itu berbisik. Wisata ini tak hanya cocok untuk keluarga. Merasakan suasana romantis sambil mendayung perahu bisa dinikmati juga bersama pasangan tercinta. Apalagi jika sore hari kabut dari Gunung Penanggungan turun. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang ikan bandeng musiman spesial menyambut Tahun Baru Imlek di kawasan Rawapelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat mulai ramai. Para pedagang menjajakan ikan bandeng besar di pinggir trotoar. Di Jalan Rawapelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat, berbagai ikan bandeng yang lekat dengan tradisi Tahun Baru Imlek mulai dijajakan para pedagang di atas trotoar. Ikan bandeng mulai dari ukuran kecil dengan berat 1 kg hingga berat sebesar 6 kg dapat dijumpai di kawasan ini. Variasi harga mulai dari Rp55.000 per kilogram sampai dengan Rp300.000 per 6 kilogramnya ini membuat warga etnis Tionghoa maupun warga Jakarta antusias membelinya. Menurut salah satu pedagang, penjualan ikan bandeng air tawar yang ia jual mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dalam sehari penjualan dirinya bisa mendapatkan untung Rp100 sampai Rp200.000 per harinya. 3 kilo bandeng yang gede untuk sebayang. Ada bandeng ini 3 kilo 4 kilo tuh. Oh, dibeli buat sebayang ini. Oh gitu. Iya, kita bermakan gitu. Sekilo. Ada makna tersendiri nggak sih Bang untuk beli ikan bandeng di saat momen Imlek ini Bang? Kita mah nggak ada ya, cuma karena memang ikuti tradisi aja. Oh gitu. Iya, nah memang seneng daging ikan bandeng. Oh gitu. Iya. Peredaran pedagang ikan bandeng di tempat ini selalu ramai saat menjelang perayaan Imlek. Tahun ke tahun, mereka menjajakan ikan bandeng di tempat ini. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, warga Sungai Kunyit Laut, Kabupaten Mempawah, geger penangkapan seekor buaya berukuran 2 meter yang selama ini resahkan warga. Buaya ini ditangkap warga hanya dengan menggunakan pukat jaring. Bukan kaleng-kaleng ini sekarang
Warga Sungai Kunyit Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, geger dengan kemunculan seekor buaya berukuran 2 meter di area parit permukiman warga Rabu siang. Meski nekat dan penuh resiko, berbekal jaring pukat dan kayu, warga pun melakukan pencarian dan akhirnya berhasil menangkap buaya tersebut. Proses penangkapan buaya ini sontak jadi tontonan warga. Pencarian buaya ini bukan hanya hari ini. Dari kemarin sudah dilakukan dengan peralatan tradisional, menggunakan jaring dan beberapa kayu. Nah, hari ini warga telah berhasil menangkap buaya berukuran 2 meter. Diketahui lebih dari 4 ekor buaya muncul di permukiman warga. Warga berharap pihak BKSDA segera menangkap buaya lainnya agar warga bisa beraktivitas sedia kala. Sementara buaya yang ditangkap selanjutnya diserahkan ke Polsek Sungai Kunyit. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Pemirsa, ribuan warga NWDI dan simpatisan Partai Perindo sepulau Lombok menghadiri pengajian akbar dan doa bersama untuk Ganjar Mahfud. Kegiatan ini dipimpin langsung Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo yang juga Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud TGB Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi. Pengajian akbar dan doa bersama untuk kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud dan Partai Perindo digelar di Lapangan Nasional Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dihadiri ribuan massa NWDI dan simpatisan Partai Perindo, kegiatan ini juga dihadiri para tuan guru sepulau Lombok. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi, mengajak masyarakat untuk memenangkan Ganjar Mahfud dan Partai Perindo dengan datang ke TPS. Memilih pemimpin terbaik untuk Indonesia, memilih wakil-wakil rakyat yang mewakili kepentingan dan maslahat kita. Kita doakan dan kita ikhtiarkan, serta seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud, seluruh keluarga besar Perindo, seluruh keluarga besar NWDI, kita jaga keamanan dan kedamaian daerah dan negara kita. Setuju? Di depan ribuan massa, TGB juga menyampaikan sosok Ganjar Pranowo adalah pemimpin yang sudah teruji dan mampu memimpin negeri ini. Ganjar Mahfud juga terbukti bersih dan siap menegakkan hukum di Indonesia. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo melalui para calegnya kembali menyerahkan klaim untuk para pemegang KTA Partai Perindo berasuransi yang mengalami musibah. Partai Perindo memberikan langsung klaim asuransi kepada masyarakat yang mengalami musibah di Tulungagung dan Kediri, Jawa Timur. Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 2 dari Partai Perindo Jenny Latumahina bersama Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 8 Rian Yosep Tampu Bolon kembali menyalurkan klaim KTA Partai Perindo berasuransi. Klaim asuransi diberikan kepada Stefanus, warga Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, yang mengalami patah kaki dan tangan saat bekerja. Klaim KTA berasuransi juga diberikan kepada Hari Bagio, warga Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Senang karena ternyata ada yang memperhatikan dari salah satu partai yang peduli sama orang-orang yang lagi butuh. Ya, puji Tuhan, bersyukur orang kami ini untuk berguna bagi kelanjutan kesehatan berikutnya untuk pemulihan juga. Untuk Kota Kediri hari ini 2 klaim asuransi, jadi sudah 22 yang menerima klaim asuransi dari Partai Perindo. Partai Perindo juga memberikan klaim asuransi kepada Vendra Anandita, warga Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, yang mengalami patah tulang saat berlatih bela diri. Ini sangat membantu sekali, Pak, karena buat berobat juga buat itu kontrol. Mudah-mudahan Partai Perindo itu nanti bisa besar, dan inilah salah satu Partai Perindo dan salah satu tekad kita bersama-sama untuk memilih Perindo untuk menyejahterakan masyarakat.
KTA berasuransi yang diberikan Partai Perindo merupakan jaminan sosial dan perlindungan kesehatan kepada warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pendukung pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menyambut kehadiran Capres Ganjar Pranowo di hajatan rakyat yang digelar di Stadion Krida Bakti Kabupaten Grobogan. Ganjar Pranowo pun mengajak pendukung untuk bersama-sama mendoakan masyarakat di wilayah Grobogan yang terkena bencana banjir bandang. Ribuan pendukung pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD Rabu siang antusias menyambut Capres Ganjar Pranowo dalam hajatan rakyat di Stadion Krida Bakti Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Saat berada di atas panggung, calon presiden nomor urut 3 dari Partai Perindo ini enggan berorasi panjang lebar karena dalam suasana prihatin akibat bencana banjir bandang yang melanda wilayah Grobogan. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengajak pendukung untuk bersama-sama mendoakan dan membantu warga yang terkena bencana banjir bandang. Yang berikutnya kita akan mendorong agar spirit gotong royong kita untuk membantu sesama. Itu nggih. Maka kalau itu menjadi nilai-nilai kita yang akan kita amalkan, maka insya Allah semua kekuatan yang hari ini hadir, kalau saudara kita sedang susah, maka mari cepat-cepat ditolong. Setuju? Apalagi saudara kita yang sedang mengalami bencana. Sebelum menghadiri hajatan rakyat, Capres Ganjar Pranowo meninjau lokasi bencana banjir bandang imbas jebolnya tanggul yang menerjang Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Grobogan. Kedatangan mantan Gubernur Jawa Tengah ini disambut antusias warga setempat dan juga para korban banjir bandang. Ganjar pun mendorong pemerintah segera bertindak cepat menangani banjir bandang dan para korban yang terdampak. Pemerintah juga perlu segera membereskan wilayah yang gundul dan memperkokoh bangunan tanggul penahan air di wilayah Grobogan agar ke depan tidak lagi terjadi bencana banjir bandang. Dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Stephen Patinama, Agus Prastia, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 hari jelang masa tenang kampanye, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali melakukan safari politiknya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu sore. Mahfud MD bersama ribuan warga Lumajang menggelar doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Sebelumnya, Mahfud juga kampanye di Malang. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, disambut ribuan simpatisan dan pendukungnya di lapangan Kecamatan Senduro, Lumajang, Rabu sore. Jelang masa tenang kampanye, Mahfud MD dan ribuan warga Lumajang menggelar doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Dalam pidatonya, Mahfud berpesan kepada masyarakat Lumajang agar menyalurkan hak politiknya dan memilih pemimpin yang tepat pada 14 Februari 2024 mendatang. Mahfud juga menyinggung pembagian bansos terhadap orang yang tidak berhak. Bantuan sosial itu ada daftarnya. Si Bano, sekian, rumahnya di sini miskin. Yang ini miskin alamatnya. Nah itu yang didatangi pakai daftar, bukan dibagi di pinggir jalan. Kalau dibagi di pinggir jalan itu tidak boleh, itu bukan bantuan sosial namanya. Ya? Nah ini besok yang akan ditertibkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sebelumnya, Cawapres Mahfud MD berbincang dan berdiskusi dengan ribuan warga Malang, Jawa Timur dengan tajuk Tabrak Prof. Mahfud MD menyinggung kekuasaan tidak akan bertahan lama dan selalu berputar. Mahfud MD juga meminta warga untuk mewaspadai kecurangan pemilu. Dari Lumajang dan Malang, Jawa Timur, Yayan Nugroho dan Saif Hanjarani, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan
menggelar kampanye akbar di Gelora Kadri Oning, Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam orasinya, Anies menyoroti ketimpangan kesejahteraan segi pendidikan dan kesehatan. Sementara Cawapres Muhaimin Iskandar bertemu dengan ratusan guru madrasah diniyah dan sejumlah pengasuh ponpes di Banyuwangi, Jawa Timur. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disambut meriah oleh pendukungnya di Gelora Kadri Uning, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu siang. Dalam kesempatan ini, Anies Baswedan menyinggung permasalahan pembangunan ibu kota Nusantara, padahal pembangunan seharusnya merata di semua wilayah. Selain itu, Anies menyoroti dan berjanji akan mengatasi masalah ketimpangan di bidang pendidikan, kesehatan, dan tingginya harga bahan pokok di Kalimantan Timur sebagai penghasil migas. Untuk itu, Anies mengajak masyarakat mengawal pemilu dan berjuang bersama untuk perubahan. Karena Kalimantan Timur ini sudah ada wilayah-wilayah yang berpenduduk, dan di tempat-tempat yang sudah ada penduduknya itulah yang harus dibangun. Memulai memberikan perhatian untuk membereskan ketimpangan. Ketimpangan apa? Ketimpangan pendidikan, ketimpangan kesehatan, ketimpangan dalam kebutuhan pokok, dan ketimpangan tingkat kemakmuran. Sementara Cawapres Muhaimin Iskandar bertemu ratusan guru madrasah diniyah se-Banyuwangi dan sejumlah pengasuh ponpes di salah satu hotel di Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam acara bertema Muzakaro Madrasah bersama Gus Muhaimin Iskandar, Muhaimin pun berjanji akan meningkatkan kesejahteraan guru, infrastruktur dan fasilitas, serta mereformasi aturan administrasi yang selama ini membebani guru. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, dan Banyuwangi, Jawa Timur, tim iNews melaporkan. Pemirsa, deretan skuad lengkap 3 anak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, hadir bersama calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saat konser Indonesia Maju di lapangan sepak bola Baharudin Siregar, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Rabu sore menghadiri konser Indonesia Maju di lapangan sepak bola Baharudin Siregar, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam kampanye ini hadir 3 anak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bersama pasangannya masing-masing, Kaisang Pangarep dan istrinya, serta Kahiyang bersama sang suami Bobi Nasution. Mereka datang untuk mendukung sang kakak Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pendamping Prabowo Subianto. Turut hadir pula Ketua TKN Ruslan Ruslani, Wakil Ketua TKN Mutia Hafid dan Grace Natali, hingga eks-politisi PDIP Marwara Sirait. Kita akan kasih makan siang untuk semua anak-anak Indonesia. Apa itu nggak gagasan yang hebat? Gagasan kita hebat-hebat. Prabowo merupakan salah satu kontestan di Pilpres 2024 yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wali kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Jokowi. Mereka diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang diisi oleh Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PBB, PSI, Prima, Gelora, dan Garuda. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin melaporkan. Puluhan pengajar, alumni, dan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Hukum STH Indonesia Jentera menyampaikan keresahan atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia menjelang pemilu serentak 2024 mendatang. Mereka mendesak agar Presiden Joko Widodo untuk menghentikan praktik bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap ini merupakan tanggung jawab. Sekolah Tinggi Hukum STH Indonesia Jentera menyampaikan keresahan atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia menjelang pemilu serentak 2024. Pernyataan sikap disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan intelektual untuk keberlanjutan demokrasi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan praktik bernegara yang serampangan dan menjalankan kewajiban hukumnya sebagai kepala negara dan pemerintahan untuk menjunjung tinggi hukum, etika, dan konstitusi.
Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Bengkulu juga menyampaikan pernyataan sikap. Guru besar Fakultas Hukum Unip, dosen, mahasiswa, alumni dan sejumlah aktivis anti korupsi di Bengkulu prihatin terhadap etika berdemokrasi yang dipertontonkan penyelenggara negara saat ini. Korupsi, kolusi, nepotisme merajalela dan seolah hal yang biasa dan dilegalkan oleh peraturan. Sudah saatnya kita menguatkan lagi Pancasila sebagai nilai dasar dan etika bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Kemudian kedua, jaga Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara peraturan yang menghamba pada kekuasaan. Suran politik kebangsaan juga disampaikan guru besar, alumni dan mahasiswa Universitas Diponegoro, Undip Semarang. Dalam pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi, mereka meminta pemerintah untuk menjaga etika dan patuh hukum dalam mengawal nilai-nilai demokrasi dan konstitusi. Kami juga menghimbau seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan negara yang kewenangannya telah diberi legitimasi oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk bersama-sama menjadi garda terdepan dalam mengawal kehidupan berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara. Pernyataan sikap ini disampaikan semata untuk menjaga kedaulatan NKRI dari kerusakan yang lebih parah. Dalam mimbar bebas ini, mereka juga melakukan orasi serta pembacaan puisi. Dari Jakarta, Bengkulu, dan Semarang, tim liputan iNews melaporkan. Gelombang kritik dari pihak Sivitas terhadap demokrasi Indonesia terus bertambah dan mengalir dari berbagai kampus dan universitas. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melihat gelombang kritik dan keprihatinan dari pihak Sivitas merupakan ungkapan nurani dan bentuk kebebasan bersuara yang harus dihormati dan tidak diintervensi. Usai menghadiri deklarasi dukungan keluarga besar Purnawirawan TNI Polri di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu pagi, Ganjar Pranowo mencermati terus bertambahnya gelombang kritik dari sejumlah kampus dan sivitas terkait demokrasi Indonesia. Ganjar Pranowo menilai kondisi demokrasi Indonesia saat ini sedang berada di jurang. Dengan kondisi seperti ini, banyak masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga kampus dan para guru besar menyuarakan kegelisahannya. Menurut Ganjar, apa yang dilakukan oleh masyarakat hingga kampus dan para guru besar merupakan kebebasan bersuara dan kebebasan mimbar akademik yang berasal dari hati nurani. Terus bertambah. Saya hanya menyampaikan saja, demokrasi kita berada pada jurang. Maka masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat mengingatkan termasuk kampus. Ingat, kampus itu punya kebebasan mimbar akademik. Maka kalau mereka menyuarakan, itu pasti nuraninya yang ada. Nggak mungkinlah orang tua kemudian dikatakan Anda berpihak, ini karena elektoral, menyakitkan buat mereka. Karena para profesor yang sudah sepuh menyampaikan, aku mau cari apa lagi kalau soal ini. Bahkan ketika ada yang diminta untuk membuat tandingan, membuat statement dukungan pada pemerintah, menurut saya telat. Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Inimus, mengaku diminta oleh pihak kepolisian untuk membuat video testimoni bernarasi positif tentang pemilu damai. Rektor mengaku tidak ada arahan untuk membuat testimoni kinerja Presiden Joko Widodo. Sama dengan sejumlah rektor dan tokoh masyarakat di Semarang, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Prof. Dr. Dr. Marsruki juga diminta pihak kepolisian untuk membuat video testimoni. Namun kali ini testimoni bernarasi positif dengan tujuan mensukseskan pemilu damai 2024. Rektor Unimus mengaku saat itu sedang di luar kota dan tidak ada arahan untuk membuat testimoni kinerja Presiden Joko Widodo. Meski demikian, video yang beredar Wakil Rektor 2 Unimus, Dr. Hardi Winoto, menyatakan pujian kinerja Presiden hingga harapan pemimpin Indonesia ke depan. Dan saya katakan Polres ya Semarang ini memang meminta testimoninya tidak hanya dalam pemilu saja, Mas. Tapi ketika ada event-event yang cukup besar masyarakat ya, itu saya kira saya sering dimintai dan saya merasa wajib untuk menyampaikan himbauan ya sebagai bagian dari warga negara ya.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan melakukan kampanye meski dalam aturan perundang-undangan diperbolehkan. Penegasan Presiden ini disampaikan di sela-sela peresmian Jalan Tol Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi Tebing Tinggi Indrapura, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu. Berikut penegasan Presiden Joko Widodo. Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya, bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab, tidak. Saya tidak akan berkampanye. Jika di Indonesia pemilu 2024 digelar serentak 14 Februari, namun para WNI di sejumlah negara di luar negeri telah lebih dahulu mengikuti pemilu. Di antaranya para WNI ABK di Cape Town, Afsel, Vietnam, dan Panama. Lebih dari 700 pemilih Indonesia yang tinggal di Vietnam antusias melaksanakan hak warganegaraannya untuk pemilu Indonesia 2024. Pemilu digelar di 2 tempat pemungutan suara di Kedutaan Besar Indonesia di Hanoi dan Konsulat Jenderal di kota Ho Chi Minh. Pemberian hak suara dilakukan melalui keberadaan tempat pemungutan suara dan melalui surat pos. Pemungutan suara pada pemilu juga telah dilakukan para WNI yang berada di Panama City. Pada pemilu kali ini terdapat 142 DPT dan surat cadangan 2% yang juga tersebar di negara Costa Rica, Honduras, dan Nicaragua. Panitia Pemilu Luar Negeri PPLN Cape Town, Afrika Selatan juga telah melakukan pemungutan suara bagi puluhan WNI anak buah kapal pada 4 Februari lalu. Mereka menyampaikan surat suaranya melalui kotak suara keliling dan di Indonesia Server Corner ISC. Meski pemilu telah dimulai di 3 negara, namun perhitungan hasil pemungutan suara di luar negeri nantinya akan tetap dilakukan serentak 14 Februari. Pemirsa, tokoh muda kreatif Angela Tanu Sudibyo disambut meriah para influencer di Kota Pahlawan, Surabaya. Selain tentang konten kreator dan potensi ekonomi yang didapat anak muda, mereka juga berdiskusi tentang pemimpin masa depan Indonesia yang bisa menjembatani para kreativitas anak-anak muda Indonesia. Para influencer Kota Pahlawan Surabaya berdiskusi dengan tokoh muda tanah air Angela Tanu Sudibyo. Angela dinilai para influencer ini sebagai tokoh yang inspiratif. Tidak hanya bertukar pikiran, para influencer ini juga menyampaikan aspirasi mereka tentang potensi ekonomi kreatif ke depan. Mereka sangat-sangat kritis juga bertanya mengenai bagaimana kelangsungan ke depannya konten kreator, khususnya dari segi pajak dan lain sebagainya. Jadi mereka sudah mulai memikirkan bahwa konten creating ini bukan hanya sekedar hobi, tapi juga bisa menjadi peluang usaha ke depannya. Akan bisa mendorong anak-anak muda dan Gen Z dan milenial agar bisa lebih aware tentang masalah-masalah sekarang itu apa dan juga tentang apa yang paling bagus untuk masa depan Indonesia. Dalam diskusi ini juga membahas sosok pemimpin yang dapat menjadi jembatan bagi para influencer dan pelaku ekonomi kreatif lainnya dalam berkreasi. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas News pagi hari ini. Saya Angelika Diavagam. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.